Awal mula saya jadi Dharmika, saya kebingungan karena saya kan belum pernah bisa sembahyang dan melihat sesaji yang banyak itu. Mulai sedikit demi sedikit yang kasih arahan itu istri saya, sehingga saya bisa bersembahyang dan mengenal sesaji ajaran Hindu. Itu dulu pertamanya orang tua sama orang tua. Lah akhirnya dia oke ke Hindu, okelah saya mau. Dan terus saya ajari sedikit demi sedikit, akhirnya dia bisa sembahyang, mengajari sembahyang. Harapannya membuat candi ini saya kedepannya bisa, anak turun saya bisa meneruskan apa yang menjadi harapan leluhur. Manfaatnya ada candi, kita bisa sembahyang setiap hari. Secara tidak langsung kita bisa dekat dengan leluhur. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ponaji dari Dusun Sitorjo Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Awal mulanya saya tertarik program Seribu Candi karena saya punya leluhur. Saya ingin memberi tempat buat leluhur saya. Tidak ada ya yang melarang, ya murni dari keluarga saya sendiri. Harapan dari lingkungan ya biasa-biasa saja, tapi ada teman dari Kristiani yang membantu untuk pembangunan candi ini. Membawa sandingan, dibawa ke Kutuk. Di sana kita ikut upacara. Setelah upacara kita pulang sambil menunggu panitia datang ke rumah untuk menyucikan candi. Kalau entas-entas saya belum pernah. Kalau ada pengentas-entas saya pasti ikut jika ada pengentas-entas. Sebelum ada candi, untuk menghormati leluhur dilakukan di mana? Sebelum saya punya candi, saya menghormati leluhur di dalam rumah, membuat cawisan. Cawisannya wedang dengan makanan. Untuk upacara di candi apakah perlu pemangku? Kalau di candi enggak perlu pemangku, kita sendiri yang jadi pemangkunya sendiri. Karena kita waktu merawat Candika, kita sudah diwinten dijadikan pemangku
untuk candi masing-masing. Ada kesulitan dalam merawat candi terkait dengan sesaji? Kalau merawatnya nggak ada kesulitan sama sekali, karena membuat sesaji itu mudah sekali. Sudah terbiasa, karena sebelum ada candi kita sudah membuat sesaji sendiri. Kalau membuat sesaji, saya pernah dulu sebelum membuat candi pernah membuat sesaji sendiri di centong tengah. Jadinya kalau kita sudah membuat candi, kita tidak bingung dan repot. Kalau setiap harinya membuat batang kopi, teh, sama air putih dan air kembang itu, pas purnama kita ganti cok bakal, dan pas hari raya biasanya membuat sesaji lengkap sandingan itu. Pekerjaan atau usaha? Mencari rumput dan berkebun. Manfaatnya ada candi, kita bisa sembahyang setiap hari. Secara tidak langsung kita bisa dekat dengan leluhur. Setelah adanya candi, anak-anak ya juga ikut bersembayang setiap hari di candi. Biasanya dilakukan sore hari, bersembayang bersama. Ya jam 6, kadang ya lebih lah. Apakah candi membuat aktivitas di Kepura menjadi berkurang? Enggak, kalau saya ada candi ya saya bersembayang. Kalau ke pura ya panggah sembayang saya. Awal mulanya saya jadi Dharmika dulu, saya ikut istri saya, kemudian akhirnya saya yakin bahwa tujuan saya ke jalan Dharma. Karena kalau saya itu merasakan bahwa saya ingin memberi tempat pada leluhur yang dulunya membesarkan saya dan mengasuh saya. Jadinya saya ingin memberi tempat yang layak buat leluhur saya. Awal mula saya jadi Dharmika, saya kebingungan karena saya kan belum pernah bisa sembahyang dan melihat sesaji yang banyak itu. Mulai sedikit demi sedikit yang kasih saran itu istri saya, sehingga saya bisa bersembahyang dan mengenal sesaji ajaran Hindu.
Saya setelah menikah beberapa tahun, saya di pura itu jadi pecalang. Harapannya membuat candi ini, saya kedepannya bisa, anak turun saya bisa meneruskan apa yang menjadi harapan leluhur. Karena bangunan candi ini bukan menjadi hal yang baru, dan khususnya di Jawa, ini adalah konsep bangunan warisan leluhur. Dan harapan kedepannya induk candi ini bisa menjadi identitas Hindu di Jawa ini. Pesan-pesan saya supaya yang punya leluhur tolong bisa kita memberi tempat yang layak untuk leluhur kita, buat teman-teman yang belum punya candi. Terima kasih buat donatur-donatur, terutama untuk program 1000 Candi. Saya sekeluarga mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Tanpa program 1000 Candi, saya tidak bisa membuat yang seperti ini. Om Swastiastu. Nama saya Ira Susanti, biasa dipanggil Santi. Saya istrinya Bapak Ponaji. Sesaji yang digunakan sebelumnya seperti apa? Air kopi sama teh sama ya, kadang ada nasi dan lauknya. Karena yang disesajikan setiap hari, yang kita makan setiap hari. Itu biasanya cok bakal sama air kopi, teh, air putih. Ditambahin masakan setiap hari seperti nasi dan lauk pauk. Pas purnama ada cok bakalnya. Ada di Yayasan Gedung BLK. Cara membuat sesaji cok bakal dan sandingan. Yang dirasakan setelah adanya candi, hati terasa ayem dan tentram. Sebelum-sebelumnya ya sering bertengkar. Anak-anak setelah adanya candi setiap hari bisa ikut sembahyang pada saat sore saja. Anak saya sekarang masih kelas 4. Tidak, karena sebelum adanya candi kita tetap ke pura. Setelah adanya candi kita juga tetap ke pura. Apa harapan dengan adanya Candi Pendarmaan bagi keturunan keluarga ke depan? Saya harap buat anak saya bisa meneruskan ajaran leluhur dan menguri-uri adat Jawa dan meneruskan untuk perawatan candi ini. Candi ini bukan konsep bangunan yang baru, karena candi ini konsep dari warisan para leluhur.
Itu dulu pertamanya orang tua sama orang tua. Lah akhirnya dia oke ke Hindu, okelah saya mau. Dan terus saya ajari sedikit demi sedikit, akhirnya dia bisa sembahyang, mengajari sembahyang. Om Santi 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 Om. Santi Om.